Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Bersama kembali dengan channel Teguh Story. Kali ini saya akan membagikan terkait kegiatan webinar nasional. Siap mengikuti kegiatan ini pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dari pukul 8.30 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat. Untuk materi yang disampaikan itu terkait dengan urgensi kurikulum pendidikan lingkungan hidup. Nah, ini penting untuk bisa diketahui oleh kalangan pemangku pendidikan. Nah, untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, silakan teman-teman bisa menyimak materinya dari awal sampai dengan akhir. Dan jangan lupa siapkan catatannya. Barangkali ada materi penting yang bisa ditulis dan dipelajari. Untuk peserta ini berbagai daerah. Untuk partisipan Zoom ini total ada kurang lebih 200 peserta. Nah, untuk materi yang akan disampaikan di sini adalah agroekologi tradisi Nusantara Jalan Mempesona. Ya. Jalan Pesona mendekatkan pembelajar pada alam. Nah, ini materi yang akan disampaikan. Oh ya, jangan lupa juga klik like, subscribe, dan komentar untuk bisa mengikuti video-video terbaru di channel Teguh Story ya. Oke, untuk webinar nasional ini latar belakang lahirnya pendidikan lingkungan pesantren ekologi tarik lahir dari refleksi panjang potret ekologi bangsa. Tak terhitung tanah yang longsor, banjir, abrasi, bibir pantai, cuaca sangat ekstrim karena perubahan iklim, hancur dan hilangnya keanekaragaman hayati, dan lain-lain. Pada saat ini yang lebih parah lagi adalah pandemik COVID-19. Untuk menghadapinya, pesantren ekologi atau RIK berupaya menumbuhkan fondasi-fondasi penting pada para pembelajar untuk dijadikan kader atau generasi baru yang memiliki kecerdasan ekologi, sosial, dan spiritual yang dapat menjaga perubahan-perubahan terjadi akibat revolusi modernisasi yang eksploitatif. Proses pendidikan ditunjukkan untuk membangun karakter individu dan komunitas yang mampu menjaga keanekaragaman komponen biotik biodiversitas. Nah, selanjutnya, konsep dan gagasan dasar pendidikan di pesantren ekologi. Di sini pesantrennya namanya Torik ya, adalah Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Oke. Bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta. Di dalamnya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menjaga hak binatang dan tumbuh-tumbuhan. Rahmat ini adalah milik Allah dan diturunkan melalui Islam untuk dinikmati secara bersama-sama. Nah, ini konsep yang digagas ya. Kenapa ada pendidikan lingkungan ya.
Kemudian selanjutnya, implementasi rahmatan lil alamin dipraktekkan melalui agroekologi. Nah, agroekologi adalah sistem tradisi agraris Nusantara, sistem yang mengurus hulur sampai hilir ya. Tata kelola dan tata produksi berbasis kearifan lokal setempat melalui budaya lanskap orang Sunda. Nah, bernama Buruan Bumi Kebon Talun. Buruan Bumi adalah kebun pekarangan keluarga Kebon Talun, adalah hutan sosial komunitas atau desa. Dua sistem ini adalah satu tujuan, adalah membangun lanskap, konservasi, pemulihan ekologi yang murah, mudah, berkualitas tinggi, inklusif, cepat, memulihkan kerusakan ekologi berbasis penguatan ekonomi. Nah, Buruan Bumi Kebon Talun ini adalah sebuah sistem sosial yang sangat tangguh, yang mampu menghadirkan benih lokal yang ditanam secara turun-menurun, yang bersifat demokratis, sosialis, populis, merujuk pada sosial solidarity ekonomi. Nah, ini contoh gambar searah jarum jam ya, yang di sebelah kanan itu ada temulawak, kemudian minuman kunyit jeruk purut dan serai, kemudian ada teh bunga telang ungu. Nah, itu yang paling bawah. Nah, selanjutnya agroekologi penyemat masa krisis termasuk pandemik COVID-19 dan cuaca yang sangat ekstrim. Nah, membangun laboratorium ya di lahan seluas 10.000 meter kubik atau 1 hektar, dikelola oleh 30 orang. Nah, landscape konservasi yang dikerjakan bersama secara gotong royong oleh warga pesantren sebagai pembelajar. Nah, pengelola landscape tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida atau insektisida, tanpa insektisida organik, tidak mencangkul, tidak dibajak, tidak ditraktor, ya, mempergunakan maksimal pasukan cacing, kemudian bebek, ayam sama lembu. Nah, di sini melibatkan lingkungan ya, tanpa menggunakan alat mesin ya, apapun. Kemudian dilihat di gambar itu ada keanekaragaman benih warisan yang dikembangkan pesantren ekologi Garut. Nah, bisa dilihat ya, itu ada bibit benih ya, bibit benih yang digunakan untuk landscape konservasi ini. Yang jelas tanaman seperti ini sehat ya, untuk bisa dikonsumsi ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas tentang agroekologi ya. Agroekologi ini adalah sistem pertanian tradisional. Nah, ada 3 poin di sini. Yang pertama, agroekologi itu adalah sistem pertanian tradisional yang memberikan penghargaan pada semua makhluk hidup melalui sistem polikultur, bukan monokultur. Yang kedua, agroekologi ini adalah sistem perbaikan lingkungan dengan sangat cepat melalui cara-cara alami dengan menggunakan manfaat dari dirinya sendiri. Contohnya dari manfaat legum yang mempunyai nitrogen dari air, batang, daun, dan lain-lain. Kemudian tadi yang ketiga, agroekologi mengambil sistem hidupnya hutan yang menghidupi diri sendirinya, memberikan kehidupan bagi makhluk di dalamnya. Nah, sekarang itu terkait dengan agroekologi. Nah, dilihat ini gambar. Ini adalah kegiatan pesantren ekologi Torik. Kemudian di bawahnya ini ada kebun pekarangan pesantren ekologi Torik, suplai pangan pada masa nyaman dan paceklik bagi penghuninya dan membantu tetangga di lingkungannya.
Nah, agroekologi pelestari benih warisan ini adalah benih yang ditanam setiap tahun secara terus-menerus. Benih yang dipilih adalah benih yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Benih yang sudah sangat adaptif lingkungannya, tidak rewel, tidak merepotkan dalam pemeliharaan, tangguh sekalipun menghadapi perubahan iklim. Nah, ini terkait dengan agroekologi pelestari benih warisan. Nah, ini ada gambar ya. Yang sebelah kiri ada benih labu botol, obat panas dalam nih ya. Setelah tua menjadi tempat penyimpanan benih dan alat-alat rumah tangga. Kemudian di tengah itu cengek gunung, cengek jablak, cengek bulang usia 4 tahun. Kemudian yang sebelah kanannya ini ada benih bunga rosella dalam cangkang bahan teh herbal, sirup, dan selai. Nah, ini tanaman yang cara menanamnya ini sangat alamiah ya. Benih yang sudah sangat adaptif di lingkungannya juga, artinya sudah berkualitas baik ya. Nah, seluruh produksi yang dilihat di gambar itu ada 3 itu, semuanya diambil dari kebun di pesantren ekologi Atorik ya. Nah, selanjutnya agroekologi memproduksi masif superfood untuk imun booster. Pengetahuan penting bagi pendidikan kearifan lokal. Nah, itu ada gambar yang bisa dilihat ya di situ. Ada begagang oyong, labu siam, enceng sawah. Kemudian ini yang ada di mangkok ini agroekologi menyediakan bermacam-macam karbohidrat. Nah, ini gambar ubi kayu ya, salah satu karbohidrat di pesantren ekologi Atoriknya. Itu gambar-gambarnya. Kemudian ini ada gambar yang dilihat ya, ada 4 itu, pegangan, oyong, kemudian labu siam, kemudian ada enceng sawah. Tujuan dari agroekologi menyediakan macam-macam karbohidrat ini, jenis karbohidrat yang biasa dikonsumsi warga pesantren ya. Itu diantaranya ada singkong, kemudian ada talas, ubi, kemudian pisang muda, selanjutnya ada sukun, kemudian ada jagung dan nasi. Nah, ini yang perlu diketahui bersama bahwa makanan alami ini juga akan memberikan manfaat bagi tubuh kita. Makanya kita harus membuat ya atau menanam tanaman sayur sendiri, jadi nanti bermanfaat untuk tubuh kita sendiri. Nah, pembelajar menerapkan passion. Makananmu adalah obatmu. Nah, obatmu adalah makananmu, gayamu, dan karaktermu. Nah, di sini bisa dilihat ya bersama-sama. Ini makanan sehat ini ya, sangat alami sekali tanpa ada bahan kimia. Jika makanan alami masuk ke dalam perut, yang jelas diprosesnya juga akan baik ya, untuk proses pencernaan bagi tubuh kita. Nah, kemudian ada gambar di situ, ada selai dan sirup markisa merah. Nah, itu ada markisa merah ya di sebelah kiri. Kemudian yang di tengah itu ada lulur dan masker yang terbuat dari jeruk nipis. Nah, nasi goreng bokak. Nah, ini ada gambar lagi, agroekologi berbasis biodiversity ya, itu bisa dilihat.
di masa pandemi COVID-19 ini dan perubahan iklim itu menyadarkan pentingnya agroekologi berbasis biodiversity sebagai potensi besar dalam membangun kemandirian. Kemudian dari biodiversity ini para pembelajar mengetahui banyak hal dan mampu mengeksplorasi kemanfaatannya untuk membangun keberlanjutan hidup biodiversity itu sendiri dan manusia sebagai penyelamatnya. Itu ada daun cincau ya tadi. Ini masih gambar yang tadi barusan, ada selai dan sirup markisa merah. Nah, ini segar sekali ya. Kita buat produk seperti ini kalau dijual di masyarakat ini juga akan banyak peminatnya. Termasuk ini ada lulur alami yang terbuat dari jeruk nipis ya. Nah, ini di bawahnya ada gambar daun cincau, kemudian ada jambu batu merah. Nah, itu yang di tengah, kemudian ada daun salam, dan serai. Untuk ini nantinya akan dibagi sama warga setempat ya, biar bermanfaat untuk banyak orang. Untuk pengembangan pertanian yang alami seperti ini, kita sudah memberikan teori prakteknya terhadap santri-santri kita ya, agar bisa hidup lebih sehat, lebih mandiri dan tidak tergantung sama produk-produk yang instan. Nah, ini selanjutnya ada agroekologi, menjadikan pembelajar visioner sehingga aktif, kreatif, dan inovatif. Nah, ini diantaranya ya. Itu ada selai tomat cherry ya. Kemudian ada goodbye ecoprint. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada teh bunga telang ungu. Itu ada produksi yang sudah dibuat produk ini juga laris manis ya di pasaran, yang jelas bisa menumbuhkan perekonomian. Tidak hanya kita konsumsi sendiri, kita juga membuat produk ya, produk UMKM, usaha menengah kecil ya, yang bisa kita buat secara mandiri. Kemudian selain agroekologi mampu membangun ekonomi kreatif melalui wirausaha kolektif. Nah, menjadi santri di pesantren ekologi tidak harus membayar ya, datang tidak membawa bekal, pulang membawa bekal. Nah, justru malah pulang membawa bekal. Nah, ini produk-produknya ya. Ada daun kelor ya, ada bunga matahari di situ ya, biji ya, biji benih-benihnya. Agroekologi ini merupakan pertanian cinta kasih pada diri sendiri ya, keluarga dan lingkungan. Kemudian sistemnya juga sangat rapi, baik ya. Dan untuk income juga alhamdulillah banyak ya. Itu produk-produknya ada tepung sukun, ada tepung jagung, ada tepung singkong. Kemudian terkait agroekologi ini juga sistemnya yang holistik, tidak terpisah dan saling terkait, mampu saling melindungi dan saling menguatkan pada ekosistem di bumi. Ini baik ya untuk ekosistem di bumi, artinya kita bisa mengikat nitrogen langsung dari udara. Nah, bermanfaat sebagai pengganti pupuk ureanya juga. Bermanfaat, sehat, dan menghasilkan ya. Kemudian agroekologi landasan penting bagi para pembelajar untuk membangun ekonomi solidaritas dan ekonomi
kolaboratif sosial, solidarity, ekonomi di masa pandemik. Dengan benih warisan yang sangat populis, mampu menghasilkan satu macam untuk sekampung, dan demokratis. Tidak ada pembatasan benih seperti yang beredar di pasaran yang hanya didominasi oleh pasar. Agroekologi ini mampu saling berbagi dengan tetangga, saling bertukar dan saling meringankan. Pamong benih warisan adalah satu gerakan membangun ekonomi solidaritas dan ekonomi kolaboratif melalui adopsi donasi benih warisan. Nah, ini kegiatan-kegiatan masyarakat dan para warga santri ya, atau warga pesantren. Nah, seluruh produksi hasil kebun bisa diakses oleh warga sekitar juga pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya, sangat luar biasa ini program agroekologi. Nantinya pendidikan kita harus berbasis lingkungan ya, bisa mengenal ya. Nah, agroekologi jalan keluar dari krisis sosial ekologi di tanah air. Nah, sejak 2008 yang lalu kami terpanggil untuk memulihkan krisis sosial yang sedang berlangsung. Kebun kami tidak luas, tapi semuanya ada. Kami menanam semua tanaman, membiarkan yang tumbuh sendiri dan memperkuatnya. Ciplukan, jambu batu, kunyit, talang ungu, jeli-jeli, temulawak, temu putih, talas lahun indung, markisa merah, jagung hitam, jarak pagar, sambung nyawa, buah dan daun mengkudu dan lain-lain, masih banyak yang lain. Nah, agroekologi telah membawa kami bukan saja pada pengangkat persoalan kedaulatan pangan keluarga saja, namun bisa menjangkau pada persoalan benih, tanah, air, hingga meluas lagi pada aspek kehidupan rumah tangga regional, negara, sampai skala universal, yaitu bumi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, alamat dan landscape pesantren ekologi ini, ekologi atorik ini berada di pesantren ekologi atorik Garut Sukagalih. RT RW-nya itu RT 4 RW 12, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Nah, ini lokasinya ya. Dari Jakarta menuju tol Purbalarang ya, tol Cileunyi ya, keluar dari tol Cileunyi ke arah Tasikmalaya. Nah, ini adalah profilnya yang ini, Nisa warga Dipura. Nah, ini profil yang menggagas ya, Garut 16 Februari 1972. Ini pendiri dan pemimpin Serikat Petani Pasundan SPP sampai dengan 2008. Pendiri dan pemimpin pesantren ekologi atorik 2008 sampai saat ini. Kemudian termasuk pembelajar juga, angkatan 1 kursus performa. Nah, itu terkait identitas yang menggagas. Ini adalah agroekologi tradisi Nusantara, jalan pesona mendekatkan pembelajar pada alam. Semuanya bisa menyimak ya bahwa pendidikan lingkungan ini penting. Nah, ini adalah Pak Harjanto ya tadi, Pak Halim tadi yang barusan menyampaikan. Nah, demikian untuk webinar nasional yang bisa di share ke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, subscribe, komentar, dan jangan lupa notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.